Not easy, not easy. Give it the best. Come on, we fight. Cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rock. Demi memperkuat skuad timnas menjelang tampil perdana di Piala Dunia 2026, PSSI tak henti bermanuver untuk menggait pemain keturunan yang merumput di Eropa. Mereka yang memiliki menit bermain reguler di klubnya masing-masing lewat gerak senyap ternyata sedang mengurus ataupun didekati oleh PSSI. Berikut 5 daftar nama calon pemain naturalisasi baru timnas Indonesia yang dikabarkan akan dinaturalisasi PSSI. Jadi Salah nanti satunya yang sudah pasti oleh di belakang Oleh Ole angin segar adanya itu pemain diperkirakan ada 5 naturalisasi orang baru lagi yang timnas akan segera Indonesia belakangan dinaturalisasi. kami terdengar. Sebenarnya ini Salah rahasia satu ya, nama yang paling cuman menuai sorotan adalah ini sosok bocor Ole dengan Rominya sendirinya secara ya. official foto bersama Erick Mungkin Thohir, Ketua Umum salah satu PSSI, exco Persatuan Sepak Bola yang seluruh membocorkan Indonesia. informasi ini ke Meski publik. begitu ternyata banyak yang belum tahu informasi nama lain selain Ole Rominya yang juga dikabarkan menjadi kandidat calon pemain naturalisasi timnas Indonesia. Penasaran siapa saja nama calon pemain naturalisasi timnas Indonesia yang bakal dinaturalisasi PSSI? Berikut ini 5 daftar nama calon pemain naturalisasi timnas Indonesia lengkap profil singkatnya. 1. Ole Rominya. Ole Rominya sudah pasti menurut saya, karena sudah ketemu Pak Erick Thohir di Jakarta, sudah selama. Yang memiliki peluang dinaturalisasi PSSI. Ini bisa saya katakan Official foto 100% kebersamaan dia keduanya bisa memperkuat tersebut timnas dinilai Indonesia publik di sebagai bulan kode keras oleh bakal pertandingan yang dinaturalisasi akan datang. PSSI. Sebagai informasi, nama lengkap Ole H.A. Rominya alias Ole Rominya ini merupakan pria kelahiran Belanda yang punya garis keturunan Indonesia dari sang ibu, yakni neneknya kelahiran Medan. 2. Jairo Riedewald. Kemudian kedua ada sosok Jairo Riedewald yang merupakan pemain Royal Antwerp FC, klub sepak bola profesional Belgia. Jairo sendiri merupakan salah satu nama yang dikabarkan masuk dalam radar Kalau Jairo ini naturalisasi sudah lama PSSI. informasinya ya, cuman Untuk informasi darah keturunan Indonesia belum ada ke sendiri Jakarta, dia disebutkan belum bahwa ketemu Jairo ketum memiliki lagi garis ya keturunan sama Pak dari Erick Thohir. neneknya yang berasal dari Ambon. 3. Mauro Zijlstra. Mauro Zijlstra Mauro juga pun juga masuk sudah dalam lama. daftar nama calon pemain naturalisasi baru timnas lama Indonesia. terdengar Sumber lain menyebutkan bahwa akan segera Mauro Zijlstra dinaturalisasi. memiliki darah keturunan Indonesia juga dari sang nenek yang disebut berasal dari Jawa Barat. 4. Emil Audero. Emil ini sudah bertahun-tahun menurut saya, cuman Emil ini belum tertarik. Dia masih berharap Melalui laman Transfermarkt, tergabung Emil di Audero timnas tercatat sebagai Italia. mantan pemain timnas Italia. Darah keturunan Indonesianya sendiri diketahui berasal dari sang ayah, Edi Mulyadi, asli Indonesia. Berasal dari 5. NTB, Miliano nggak salah, Jonathan. ayahnya Terakhir Miliano Jonathan, Emil. sosok pemain muda kelahiran 5 April 2004 juga tercatat ramai disorot, dikabarkan menjadi calon pemain naturalisasi timnas Indonesia. Garis darah keturunan Indonesia Miliano Jonathan diketahui berasal dari ayahnya, di mana ibu dari sang ayah disebut berasal dari Depok. What you say? Yeah, I'ma do shit my way. So you... Cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rock. Ketua Umum PSSI Erick Thohir angkat bicara soal program naturalisasi yang ditempuh untuk memperkuat timnas Indonesia. Kebijakan naturalisasi jadi andalan PSSI untuk memperbaiki prestasi timnas Indonesia. Namun PSSI mulai merubah cara untuk menempuh kebijakan naturalisasi. PSSI sempat memberi kewarganegaraan Indonesia kepada para pemain asing yang tampil cemerlang di Liga Domestik. Kebijakan tersebut mulai dialihkan ke para pemain diaspora yang berkarier di seluruh dunia, terutama Eropa. Dalam waktu 2 tahun terakhir, media asal Italia, Tutto Mercato Web, mencatat ada 15 pemain diaspora yang tampil untuk timnas Indonesia dalam waktu 2 tahun. Catatan tersebut berhasil membuahkan pencapaian positif untuk skuad Garuda. Timnas Indonesia berhasil mencapai banyak prestasi di berbagai kejuaraan internasional selama 2024. Skuad Garuda berhasil lolos ke fase gugur Piala Asia untuk pertama kalinya sepanjang sejarah pada awal tahun. Pada pertengahan tahun, Timnas Indonesia berhasil lolos ke ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia untuk kali pertama. Kini skuad Garuda berhasil membukukan 6 poin di ronde ketiga dari 6 laga.
Catatan tersebut membuat Indonesia masih memiliki peluang untuk lolos ke putaran final Piala Dunia 2026. Erick Thohir mengetahui bahwa Indonesia punya potensi diaspora besar yang berkarier di dunia sepak bola Eropa. Karena itu PSSI aktif mengajak para pemain berdarah Indonesia untuk membela merah putih di kompetisi internasional. Jika melihat dari jumlahnya Indonesia, soal pemain yang berkarier di Eropa jadi salah satu yang paling banyak, ujar Erick Thohir kepada Corriere dello Sport. Jepang jadi negara nomor 1 jumlah pesepak bola di Eropa, lalu disusul oleh Korea Selatan. Pilihan kami adalah mengajak pemain-pemain yang memiliki darah Indonesia, lanjutnya. Erick Thohir berterima kasih kepada para orang tua atau kakek atau nenek dari para pemain diaspora. Dirinya menegaskan bakal terus bekerja keras mencari pemain diaspora untuk meningkatkan prestasi timnas Indonesia. Terima kasih banyak kepada orang tuanya atau kakek dari para pemain diaspora, ujar Erick Thohir. Daripada memberi kewarganegaraan Indonesia kepada para pemain asing di liga domestik kami. Tetapi tahapannya belum berhenti sampai di sini. Di level global, masih banyak pemain yang perlu dieksplorasi untuk membantu Indonesia berprestasi lebih tinggi. Kami membangun tim ini butuh waktu 4 hingga 5 bulan, tetapi kami harus bekerja keras lagi, tutupnya. Di lain sisi, Erick Thohir mengakui sudah sempat bertemu langsung dengan Emil Audero di Milan. Mantap kepengurusan. Namun Erick Thohir belum membahas masalah naturalisasi dengan mantan kiper Juventus dan Inter Milan itu. Naturalisasinya senyap, tiba-tiba diambil sumpah. Erick Thohir kepada Corriere dello Sport. Meskipun kami bertemu lebih dari 1 kali di Milan, lanjutnya. Meski belum pernah berbicara soal naturalisasi saat bertemu Emil Audero, Erick Thohir tetap membuka peluang untuk main bersama timnas Indonesia. Erick Thohir siap membahas lebih lanjut jika Emil Audero mau main untuk timnas Indonesia. Saya juga tahu keluarganya, ujar Erick Thohir. Jika dia yakin dengan program kami, maka kami pasti bisa mendalam diskusi ini lebih lanjut, lanjutnya. Emilio Audero Mulyadi merupakan kiper kelahiran Mataram, Nusa Tenggara Barat, 18 Januari 1997. Emil Audero Mulyadi memenuhi syarat untuk membela timnas Indonesia. Hal tersebut karena Emil punya darah Indonesia dari ayahnya. Ayah Emil berasal dari Indonesia yang bernama Edi Mulyadi. Sedangkan ibunya Antonella Audero berasal dari Italia. I can't contain it, I'm coming out with a statement. Cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick. Pelatih timnas Indonesia Sintayong mengungkapkan targetnya setelah skuad Garuda memiliki 6 poin di grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia meraih 6 poin berkat tambahan 3 mata berkat kemenangan melawan Arab Saudi dengan skor 2-0 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, Jumat 15 November 2024. 2 gol kemenangan timnas Indonesia dicetak oleh Marcelino Ferdinand. Dengan kemenangan ini, timnas Indonesia berada di posisi ketiga klasemen grup C. Poin yang didapat timnas Indonesia sama dengan tim peringkat keempat hingga keenam, Arab Saudi, Bahrain, dan Cina. Di atas timnas Indonesia ada Australia dengan 7 poin dan Jepang di posisi pertama mengemas 16 poin. Peluang timnas Indonesia ke Piala Dunia 2016 pun terbuka. Di sisi lain, ekspektasi penggemar akan semakin meningkat. Sintayong menyikap tekanan yang diberikan dengan memberikan yang terbaik.